Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Saniatul Hikmah. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi, time value of money ini pada prinsipnya berkaitan dengan bunga, yaitu gimana caranya kita memanfaatkan uang yang ada dengan penambahan bunga di dalamnya yang akan diperoleh nantinya atau di tahun berikutnya. Untuk konsep dasarnya seperti ini. Setiap individu beranggapan bahwa nilai uang untuk sekarang lebih berharga daripada nilai uang di tahun berikutnya. Itu untuk konsep dasar yang pertama ya. Lalu untuk konsep dasar yang kedua yaitu bunga, yang merupakan sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Jadi, time value of money ini lebih kepada bunga yang akan kita dapat nantinya. Mungkin uang itu dianggap bisa traveling, tapi nanti. Kayak misalnya, kita punya uang 10 juta. Kira-kira kalau diinvestasikan di bank dengan deposito 1 tahun, lalu bunganya 10%. Berapa ya yang akan kita peroleh di tahun depan? Ya gampang. Caranya tinggal 10% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya 100.000. Jadi uang yang akan kita peroleh di tahun depan ya kira-kira 1.100.000 rupiah gitu. Kemudian time value of money ini bisa kita gunakan sebagai cara untuk kita berinvestasi sebagai pertimbangan. Seperti saya mempunyai uang 10 juta lalu ingin berinvestasi baik itu berupa angket maupun saham. Lalu kemudian 5 tahun ke depan, apakah saya akan mengalami keuntungan? Atau mungkin justru buntung? Oke, lalu contoh lainnya. Misal, uang yang kita miliki sekarang 30.000 rupiah, nilainya akan sama jika kita gunakan sekarang. Lalu coba deh, pada akhir tahun, jika kita tidak memperhatikan nilai uang, maka nilai uang sekarang lebih tinggi daripada nilai uang di tahun berikutnya. Lalu untuk contoh yang ketiga yaitu uang kita 30.000 rupiah nilainya lebih besar sekarang daripada 30.000 rupiah pada akhir tahun depan. Ya sama saja dengan sebelumnya apabila kita tidak memperhatikan time value of money. Tapi kalau kita memperhatikannya, maka nilai dari 30.000 ini jauh lebih berharga pada akhir tahun depan. Karena kalau kita mempunyai uang 30.000 itu, lalu kita simpan di bank dengan bunga 10%, lalu yang akan kita dapat untuk tahun depan yaitu sebesar 33.000 rupiah. Dan jika diambil pada tahun itu atau tahun depan, maka nilainya akan lebih berharga. Kemudian untuk manfaatnya apa ya Kak? Yaitu tadi untuk berinvestasi. Biar kita tahu kira-kira kalau kita berinvestasi dengan uang sekian, tenor sekian, tahun sekian, apakah akan lebih bermanfaat? Apakah kita bisa memperoleh keuntungan atau tidak? Jadi seperti itu. Lalu untuk poinnya yaitu seberapa besar atau bermanfaatnya nilai uang pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Oke, lanjut. Keterbatasan dari time value of money mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat suku bunga bank tinggi. Karena mereka beranggapan bahwa jika tingkat suku bunganya tinggi di bank, maka uang yang akan mereka terima atau peroleh di masa yang akan datang juga ikut tinggi. Time value of money ini tidak memperhitungkan tingkat inflasi, sehingga hal ini bisa dibilang sebagai keterbatasan. Berikutnya ada yang namanya nilai majemuk, yang merupakan
penjumlahan dari uang pada permulaan periode ditambahkan dengan bunga yang akan didapatkan nantinya, atau menghitung jumlah akhir periode dari sejumlah uang yang dimiliki sekarang. Untuk rumusnya seperti ini, yaitu Vn sama dengan P kurung buka 1 plus I kurung tutup dipangkatkan dengan N, di mana P sendiri berarti jumlah uang pada awal periode, untuk I tingkat suku bunga, lalu untuk N yaitu jumlah tahun, dan yang terakhir Vn merupakan jumlah akhir dari tahun ke N. Berikut contoh soalnya. Diketahui P sama dengan 1 juta rupiah, I sama dengan 8%, dan N sama dengan 5 tahun. Maka Vn sama dengan 1 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,08 kurung tutup pangkat 5. Lalu sama dengan 1 juta dikali 1,4693280768 sama dengan 1.469.328.000 rupiah, atau dibulatkan menjadi 1.470.000. Kemudian ada yang namanya present value, yaitu nilai uang sekarang berapa sih nilainya waktu di masa lampau gitu. Untuk rumusnya seperti ini, yaitu P sama dengan V dibagi dengan dalam kurung 1 plus I dipangkatkan dengan N. Untuk contohnya juga ada nih, yaitu sebagai berikut. Contoh, jika nilai uang 1 tahun yang akan datang sebesar 1 juta dengan I sama dengan 5%, maka present value-nya yaitu sebagai berikut. P sama dengan 1 juta dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,05 kurung tutup dipangkatkan dengan 1, lalu sama dengan 1 juta dibagi 1,05 sama dengan 9.502.380.000 rupiah, atau dibulatkan menjadi 960.000 rupiah. Nah, jadi begitu untuk penjelasannya ya. Lalu kemudian jika saya memberikan dua pilihan untuk kalian, misal nih, ada seseorang yang ingin memberikan kalian uang dengan nominal 5 juta untuk hari ini atau sekarang, dengan orang yang memberikan kalian 6 juta tapi untuk tahun depan, lalu bunganya sebesar 15%. Kalian akan memilih mana nih? 5 juta sekarang dengan bunga 15% atau 6 juta tahun depan? Kalau saya sendiri sih lebih memilih yang 6 juta di tahun depan. Kenapa? Karena misal kita punya 5 juta nih sekarang, lalu diinvestasikan di bank dengan bunga sebesar 15%. Lalu yang akan kita dapatkan hanya sebesar 5.570. 5.570 itu sendiri nilainya kan masih kurang dari 6 juta. Jadi otomatis saya lebih memilih 6 juta. Oke, jadi itulah cara untuk kita melihat time value of money, seberapa nilainya uang kita dengan penambahan bunga tadi. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan terima kasih kepada Bapak Brian Givan selaku dosen dari manajemen keuangan yang sudah memberikan dan juga mengajarkan kami mengenai time value of money. Terima kasih. Bye-bye.